Tentu saja jika diberikan pilihan, tidak ada yang memilih untuk ingin mengalami hal-hal yang dialami sebagaimana yang dialami oleh Saka Tatal dan rekan-rekan yang lain, mengalami suatu peradilan sesat, lalu pernah mengalami di penjara selama beberapa tahun dan lain-lain dan seterusnya. Tentu saja jika mengatakan bahwa itu adalah hal yang bagus, tentu saja itu bukannya hal yang bagus. Tetapi video ini hanya sekedar ingin mengatakan bahwa ya mungkin sebagian dari kalian ini sudah tahu ya, atau anggaplah belum tahu, anggaplah video ini sebagai reminder, sebagai sesuatu yang mengingatkan bahwasannya siapapun yang pernah mengalami hal serupa, apapun agama kalian ya, karena ini menyangkut sesuatu hal yang sifatnya spiritual. Apapun agama kalian tidak punya pilihan lain selain lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih lagi dengan hal-hal yang pernah kalian alami, ini hanya sekedar mengingatkan bahwa lo tuh punya hak untuk mengklaim sebuah perjanjian. Perjanjian seperti apa? Gini kawan, yang lo alami itu adalah hal yang tidak dialami orang lain. Kalau dibilang keberuntungan, tentu saja itu bukan keberuntungan, itu adalah sebuah kesialan, itu adalah sebuah keabsahan yang luar biasa. Nah tetapi ketahuilah bahwasannya Tuhan tidak menjadikan sesuatu hal untuk terjadi itu untuk sesuatu hal yang percuma. Sorry ya, gue mengatakan di sini dengan sebagaimana semampu gue ya. Jadi ibaratnya gini loh, lo mengklaim lo dekatkan diri lo dengan Tuhan, lo dekatkan diri lo dengan Allah, dengan ritual apapun agama lo, bahwasannya ya Tuhan, aku klaim perjanjian ini gitu loh. Perjanjian seperti apa? Gini ibaratnya gini ya. Lo ini adalah orang yang punya kekuatan yang apabila suatu saat contohnya gini ya. Misalkan suatu saat ayah lo atau bunda lo mengalami suatu hal yang mengkhawatirkan, sakit keras gitu, sakit yang sangat mengkhawatirkan lo gitu ya, dan lo sudah mengklaim perjanjian itu, dan dalam sholat lo bisa mengklaim bahwasannya ya Allah, aku klaim ini gitu loh. Jadi apa yang pernah aku alami ini, tolong aku tukar dengan kesembuhan ayahku, tolong aku tukar dengan kesembuhan ibuku. Bahwasannya lo harus tahu, lo tuh punya kekuatan itu gitu loh. Lo punya kekuatan itu bukan untuk menjadikan lo sombong, bukan untuk menjadikan lo sakti atau apa, bukan kayak gitu ya. Intinya yang gue tahu ini, hal yang gue tahu ini adalah dari kitab suci Al-Quran. Tapi ini tidak hanya berlaku bagi kepada umat Islam doang. Ini juga berlaku bagi siapapun yang pernah mengalami hal ini. Dan ini sebagai mengingatkan, kalau misalkan lo udah tahu ya syukur, tapi kalau misalkan belum, lo harus tahu lo punya kekuatan ini dari Tuhan gitu loh. Jadi lo nggak punya pilihan lain dalam hidup lo kecuali hanya menjadi orang baik. Terus lo punya hak untuk mengklaim ini sebagai perjanjian lo antara lo dengan Tuhan. Jangan lo sia-siakan. Ya udah sih, gue cuma pengen nyampein itu doang. Mudah-mudahan ini suatu yang bermakna untuk lo. Mudah-mudahan ya, gue turut prihatin dengan apa yang menimpa lo dalam hidup lo. Semoga hal-hal yang terjadi ke depannya bisa menjadi lebih baik, dan lo bisa berpartisipasi dalam hal membangun bangsa, terutama dalam penegakan hukum kita ya. Terutama lo boleh mengklaim bahwa Pak polisi ini semua tidak akan ada kalau misalkan polisi punya fasilitas lie detector gitu, lie detector. Jadi lo tuh nggak akan dipukulin sebelum lo. Jadi pada saat polisi mukulin, pasti polisi itu mukulin pelaku gitu loh, bukan mukulin orang yang dipaksa ngaku, paham gak sih? Ya gitu deh, udah sorry deh, gue udah mulai ngantuk kemana-mana nih. Mudah-mudahan lo semua sehat-sehat, bro, brother. Salam hormat, salam respect, turut prihatin. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Untuk para pengacara, untuk para uncle, para auntie, salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lo bisa berpartisipasi dalam hal membangun bangsa, terutama dalam penegakan hukum kita ya. Terutama lo boleh mengklaim bahwa Pak polisi ini semua tidak akan ada kalau misalkan polisi punya fasilitas lie detector gitu, lie detector. Jadi lo tuh nggak akan dipukulin sebelum lo. Jadi pada saat polisi mukulin, pasti polisi itu mukulin pelaku gitu loh, bukan mukulin orang yang dipaksa ngaku, paham gak sih? Dan lo bisa berpartisipasi dalam hal membangun bangsa, terutama dalam penegakan hukum kita ya. Lo boleh mengklaim bahwa Pak polisi ini semua tidak akan ada kalau misalkan polisi punya fasilitas lie detector gitu, lie detector.
Jadi pada saat polisi mukulin, pasti polisi itu mukulin pelaku gitu loh, bukan mukulin orang yang dipaksa ngaku. Dan lo bisa berpartisipasi dalam hal membangun bangsa, terutama dalam penegakan hukum kita ya. Lo boleh mengklaim bahwa Pak Polisi ini semua tidak akan ada kalau misalkan polisi punya fasilitas lie detector gitu, lie detector. Jadi pada saat polisi mukulin, pasti polisi itu mukulin pelaku gitu loh, bukan mukulin orang yang dipaksa ngaku.